Selamat siang Tribuner, senang sekali rasanya saya Nur Fajriadi bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun Timur dari berbagai daerah. Hari ini, Rabu 14 Juli 2021, kita akan tersambung langsung dengan dua jurnalis Tribun di Kabupaten Jeneponto dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan berita pertama akan datang dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terkait dengan antisipasi lonjakan COVID-19. Bupati Jeneponto sidak di Rumah Sakit Latopas. Sudah ada rekan kami, Rakib, yang akan melaporkan langsung dari Jeneponto terkait informasi tersebut. Baik, Rakib. Ya, terima kasih Riling di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait sidak yang dilakukan oleh Bupati Jeneponto ke Rumah Sakit Antok dan Pasewan, yang dimana 2 pekan terakhir ini lonjakan kasus COVID-19 di Jeneponto ini cukup meningkat. Nah, untuk itu Pak Bupati langsung memastikan dan mendatangi RS sampai di mana pihak RS sendiri dalam penanganan kasus tersebut. Untuk data sementara saat ini, kasus positif aktif di Jeneponto ada 76 orang. Dan itu terbagi, ada yang menjalani isolasi mandiri di rumah, ada juga yang menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, alangkah lebih jelasnya lagi, ini akan diberikan penjelasan oleh Kabad Provinsi sebagai juru bicara Bupati, yaitu Mustafik. Ya, oke, saya persilahkan untuk Bapak Mustafik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mustafik, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Jeneponto, selaku juru bicara Bapak Bupati Jeneponto. Kemarin pada tanggal 13 Juli 2021, Bapak Bupati Jeneponto telah melakukan sidak di Rumah Sakit Lanto dan Pasewang untuk memastikan kondisi terkini kesiapan Rumah Sakit Lanto dan Pasewang dalam hal mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Jeneponto. Perlu kami laporkan bahwa, kami sampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Jeneponto yang terkonfirmasi COVID-19 itu berjumlah 28 orang, 6 diantaranya sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Lanto dan Pasewang itu dari Kecamatan Binamu. Kemudian beberapa ada kurang lebih 8 orang diantaranya pun melakukan perawatan di Rumah Sakit Lanto dan Pasewang. Oleh karena itu Bapak Bupati Jeneponto meninjau beberapa titik yang akan dijadikan sebagai ruangan isolasi, khususnya di lontar belakang, dan Bapak Bupati telah memastikan bahwa semuanya telah siap dan para petugas medis pun siap untuk menghadapi pasien-pasien yang akan melakukan pengobatan di Rumah Sakit Daerah Lanto dan Pasewang. Dia mungkin bisa kami sampaikan. Baik, Pak Mustafik, jadi memang lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Jeneponto memang meningkat 2 minggu belakangan ini dan kini hasilnya menjadi sekitar 70 pasien yang tersebar, ada yang diisolasi mandiri di rumah sendiri dan juga ada menjalani perawatan di rumah sakit. Baik Pak Mustafik, terkait dengan kunjungan Bupati Jeneponto, Pak Mustafik, apa saja yang dilakukan Bupati Jeneponto saat sidak di rumah sakit Lanto dan Pasewan tersebut dan juga apa yang didapati dan juga apa hasil setelah sidak tersebut? Pak Mustafik. Ya. Jadi setelah Bapak Bupati melakukan peninjauan di Rumah Sakit Lanto dan Pasewang untuk memastikan kondisi kesiapan para tenaga medis, Bapak Bupati Jeneponto hanya menyarankan kepada Direktur Rumah Sakit untuk mempercepat penyiapan ruangan-ruangan yang akan digunakan untuk tempat perawatan bagi pasien terkonfirmasi. Yang kedua, Bapak Bupati memerintahkan kepada seluruh
petugas medis untuk tetap mawas diri, tetap menjaga diri, khususnya dalam hal menjaga imunitas tubuh para perawat ini, karena mereka ini adalah garda terdepan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien yang akan terkonfirmasi. Oleh karena itu, Bapak Bupati memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah merupakan perjuangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang perlu, itu yang Pak Bupati tekankan. Kemudian yang kedua, Bapak Bupati minta kepada Direktur Rumah Sakit untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, terutamanya kebutuhan obat, kebutuhan peralatan yang dibutuhkan nanti pada saat perawatan. Itu yang ditemukan di lapangan. Baik, jadi beberapa memang rencananya akan ditambahkan, dan juga tadi setelah disampaikan Tribuners bahwa Bupati juga memberikan motivasi dan juga semangat untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Baik, Pak Mustafik, pertanyaan terakhir mungkin Pak, sampai saat ini apakah jumlah seperti rumah sakit lainnya yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa rumah sakit yang memang sudah hampir penuh pasiennya, tempat tidur dan juga ruangan-ruangan untuk pasien COVID-19. Nah, untuk rumah sakit Latopa sendiri Bapak, apakah saat ini masih ada beberapa tempat tidur yang tersedia atau mungkin sudah hampir full juga, Pak? Ya, untuk di Rumah Sakit Lanto Denpasewang kita masih memiliki ketersediaan kamar perawatan. Cuma kan rata-rata yang muncul di lapangan bahwa pasien yang terkonfirmasi ini rata-rata OTG. Ya, orang tanpa gejala, sehingga mereka lebih memilih untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan tetap dipantau oleh petugas medis yang ada di wilayah masing-masing. Itu memfungsikan para petugas medis yang ada di puskesmas atau PKM, puskesdes, puskesmas desa, dan perlu kami tegaskan bahwa Bapak Bupati telah dan akan mengeluarkan surat edaran terkait PPKM ini, sehingga para kepala desa, para perangkat desa bersama Tripika, serta para camat bersama dengan TNI Polri untuk melakukan pengawasan di bawah, khususnya kepada pasien OTG yang isolasi mandiri di rumah atau kediaman masing-masing. Baik, Pak Mustafik. Jadi Tribuners, tadi memang masih ada beberapa ruangan dan juga tempat tidur yang masih tersedia di Rumah Sakit Lanto Denpasewang di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan juga Bupati Jeneponto telah terus melakukan inovasi dan juga memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Baik, Pak Mustafik dan juga rekan saya, ada Rakib yang melaporkan langsung dari Jeneponto. Terima kasih atas laporannya terkait dengan antisipasi lonjakan COVID-19 Bupati Jeneponto sidak Rumah Sakit Latopas. Tribuners, demikian laporan langsung dari Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya kita akan beralih ke Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Setelah jeda berikut ini tetap di live on the spot Tribun Timur.
Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan kali ini ada berita dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sudah ada rekan kami Hasan yang akan melaporkan langsung terkait dengan kabar nasib orang gejala gangguan jiwa atau DGJ yang dipasung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Baik Hasan. Ya, baik Rin. Hari ini saya akan melaporkan terkait kondisi seorang pria 53 tahun yang dipasung di rumahnya karena mengalami gangguan jiwa. Pria itu bernama Kuswono, warga asal Jambu, Jalan Jambu, Dusun Nganjuk, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Si Bagong ini, sapaan dari ODGJ ini, merupakan anak kedua atau anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan ibu bernama Wagiem, 43 tahun, dan ayah Wilono, 54 tahun. Dan ironisnya ini sudah hampir 10 tahun dia dipasung di sebuah gubuk ukuran kecil ini. Mungkin berikut ini suasana kondisi dari si Bagong tersebut. Ya dia biasa sakit itu, terutama ya marah-marah. Awalnya Ya marah-marah ya. Enggak tahu tiba-tiba dia marah begitu. memang awalnya dari mana Bagon tiba-tiba? Ya enggak dari mana-mana. Jadi memang dia pernah dulu kerja di Mamuju dia, terus bilang dia cari di sana ilmu. Itu anak. Dia enggak tahu ilmu di Mamuju sana. Kabarnya kemarin sempat ini juga suka boje apa? Iya kalau bocah sudah lama memang. Karena dibawa ke rumah sakit. Sudah 5 kali didadi. Dokter bilang ini anak dari itu bocah itu. Dokter bilang sana toh. Kalau sudah itu ya kadang dia baik, kadang begitu timbul marah lagi. Itu saja. Terus kenapa Bu enggak mau dibebaskan, dibalai ke rumah sakit? Saya takut nanti kalau dia pulang lagi saat trauma enggak bisa lari. Ngamuk lagi ya. Ya kalau datang langsung ngamuk. Itu tadi malam yang berteriak terus, kemarin malam juga. Marah-marah sendirinya. Omnya ini dimarahi tuh sana, omnya sana dimarahi semua. Tapi tetap berharap ya Bagong bisa sehat. Ya, mau dibebaskan tuh saya memang tetap bertahan. Pak saya takut tuh trauma sudah. Baik. Terkait dari Bagong sendiri ini sebenarnya keluarga sudah berusaha untuk memberikan perawatan. Dia sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit, termasuk di rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan dari keterangan dari orang tuanya ini sudah 5 kali, tetapi si yang bersangkutan ini selalu melarikan diri. Begitu Rin. Baik, hingga saat ini Hasan bagaimana kabar terkait dengan kakek 54 tahun tersebut? Hasan, apakah sudah dibawa lari ke rumah sakit atau mungkin masih dalam keadaan dipasung, Hasan? Iya Rin, untuk saat ini keluarga sudah tidak mau lagi untuk dibawa ke rumah sakit karena dia khawatir jangan sampai ketika dibawa rumah sakit dia kabur lagi, karena orang tua ini melakukan memasung si Bagong ini karena dia khawatir jangan sampai mencelakai orang lain ketika dia bebas. Dan ini sudah hampir 10 tahun ini dipasung di dalam sebuah gubuk ember kurang kecil ini. Begitu Rin. Baik, jadi alasan kakek 54 tahun tersebut dipasung lantaran keluarga takut nantinya kakek tersebut akan mencelakai orang lain, dan juga ternyata sudah sekitar 10 tahun kakek tersebut dipasung. Dan Hasan hingga saat ini mungkin Betul sekali Rin. apa sudah dilepaskan pasungnya Hasan atau mungkin masih dipasang? Sampai saat ini masih dipasang, tetapi keluarga ini cukup berbahagia karena sudah mendapat perhatian dari beberapa lembaga. Salah satunya ini lembaga Yayasan Mandar Indonesia. Sudah hampir beberapa hari ini dia memberikan pendampingan mulai dari perawatan seperti rambutnya dicukur, kukunya dipotong. Begitu Rin. Baik, dia sudah mendapat perhatian dari beberapa lembaga. Lantas bagaimana perhatian dari pemerintah, Hasan? Untuk pemerintah sendiri sampai saat ini dari informasi yang saya peroleh belum ada, tetapi nanti akan kami konfirmasi ulang bagaimana perhatian pemerintah ini, apakah akan memberikan bantuan atau bantuan seperti apa yang akan diberikan. Begitu Rin. Baik, Hasan terima kasih atas laporannya langsung dari Polewali Mandar terkait dengan nasib
orang gejala gangguan jiwa atau ODGJ yang dipasung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terima kasih Hasan dan selamat kembali bertugas. Tribuners, demikian laporan langsung dari 2 kabupaten. Pertama dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan dilanjut dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terima kasih telah menyaksikan live report on the spot Tribun Timur bersama saya Nur Fajriani dan sampai jumpa di live report selanjutnya. Saya undur diri.